Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Salsabila Wibawa, NPM 19311 kelas G. Di sini saya akan membahas tentang al-hiwalah atau pengalihan hutang. Ruang lingkup bahasannya yaitu ada latar belakang, tinjauan pustaka, dasar hukum, rukun, syarat dan jenis, analisis SWOT, dan penutup. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam ajaran Islam, utang dapat berupa barang maupun uang. Walaupun utang dalam bentuk barang diperbolehkan, tetapi untuk sekarang lebih banyak orang yang berutang dalam uang. Transaksi utang piutang dalam bentuk uang terjadi ketika seseorang mempunyai kebutuhan tertentu dan memerlukan pinjaman uang dari orang lain yang bersangkutan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal utang piutang, Islam mengajarkan untuk segera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Tetapi terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Untuk hal ini, orang yang berutang bisa mengalihkan utang tersebut kepada pihak lain, maka dengan orang yang berpiutang, ia dapat mengalihkan piutangnya kepada orang lain. Hal ini termasuk dalam hukum Islam yang disebut dengan hiwalah. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan utang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-hiwalah. Pengalihan utang ini dapat dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Menurut Zainul Arifin, hiwalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalamnya memiliki 3 pihak. Yang pertama yaitu pihak berutang, yang kedua pihak yang memberi utang, yang ketiga pihak menerima pemindahan. Dua ulama fikih mazhab Hanafi mengemukakan definisi hiwalah yang berbeda, bahwa Ibnu Abidin mengatakan bahwa hiwalah yaitu pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. Namun Kamal bin Humam mengatakan bahwa hiwalah yaitu pengalihan kewajiban membayar utang dari beban di pihak pertama kepada pihak yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Dalam konsep hukum perdata, hiwalah yaitu serupa dengan lembaga pengambil alihan utang, lembaga pelepasan utang atau penjualan utang, atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Selanjutnya, dasar hukum. Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Landasan syariah hiwalah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Selanjutnya adalah landasan syariah atas hiwalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan kepada orang yang mampu atau kaya, terimalah hiwalah itu." Selanjutnya ada landasan dalam ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan hiwalah ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus ada uang atau kewajiban finansial. Selanjutnya ada dasar hukum positif. Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan ini diundang-undangkannya Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara lain meliputi melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, rukun hiwalah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6. Yang pertama, muhil, orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Yang kedua, muhal, orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Yang ketiga, muhal alaih, menerima akad pemindahan utang. Yang keempat, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil, yaitu objek hukum akad pemindahan utang. Yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih.
Yang keenam, sikhat, ijab dan qabul. Selanjutnya ada syarat hiwalah. Yang pertama, syarat-syarat sikhat. Akad hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pemubuhan tanda tangan di atas nota al-hiwalah dengan tulisan dan isyarat. Yang kedua ada syarat-syarat al-muhil. Yang pertama, harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah orang yang berakal dan balik. Yang kedua, ridho dan persetujuan al-muhil. Maksudnya atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa. Yang ketiga ada syarat-syarat al-muhal. Yang pertama, harus punya kelayakan dan kompetensi mengadakan akad. Yang kedua, ridho dan persetujuan al-muhal. Yang ketiga, qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majelis akad. Selanjutnya ada syarat-syarat al-muhal alaih. Yang pertama, harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad, yaitu harus berakal dan balik. Yang kedua, ridho pihak al-muhal alaih. Yang ketiga, qabulnya al-muhal alaihi harus dilakukan di majelis akad. Yang terakhir ada syarat-syarat al-muhalbi. Yang pertama, al-muhalbi harus berupa al-damain, harta yang berupa utang. Yang kedua ada tanggungan utang yang diberikan sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang. Selanjutnya ada jenis-jenis hiwalah. Jika ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Jika ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Yang kedua adalah hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang dari pihak pertama kepada pihak kedua. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Hal yang wajib dalam hiwalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Yang kedua ada kelemahannya. Pihak yang utangnya dipindahkan wajib membayar utangnya kepada penerima hawalah atau hiwalah. Penjamin utang yang dipindahkan akan kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. Yang ketiga ada peluang. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Yang keempat ada tantangan. Dalam hal untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam pembiayaan dan menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian dengan menempuh cara-cara yang tidak merugikan untuk bank syariah serta kepentingannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.